The Changing Landscape of Organization atau perubahan landscape organisasi. Pada bab ke-14 ini akan disampaikan oleh Tri Indah Purwanti, Anna Maria Saragi, dan Nining Widianingrum. Keyword dan golden picture dari materi perubahan landscape organisasi. Yang pertama untuk keywordnya, kompleksitas organisasi, komunikasi di tempat kerja global, komunikasi di era pergeseran identitas, komunikasi di era ekonomi jasa, dan yang terakhir adalah komunikasi di era pekerja sekali pakai. Adapun golden picture dari perubahan landscape organisasi adalah perubahan organisasi didorong oleh logika dan rasionalitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dipupuk oleh pencarian manajerial untuk efektivitas dan efisiensi, serta bagaimana pekerjaan itu sendiri dipengaruhi secara langsung oleh perekonomian global dan perubahan sosial yang terkait. Perubahan organisasi dipengaruhi oleh kompleksitas isu-isu seperti globalisasi, terorisme, perubahan iklim, dan pergeseran demografi. Untuk mengatasi hal tersebut secara efektif diperlukan pendekatan komunikasi organisasi serta proses-proses spesifik seperti konflik, sosialisasi, dan emosi yang penting dalam mempertimbangkan komunikasi organisasi. A classical approach to organization since the Industrial Revolution atau pendekatan klasik komunikasi organisasi. Terdapat dua pendekatan dalam komunikasi organisasi yang dimulai sejak revolusi industri, yaitu modern era dan postmodern era. Yang pertama, era modern atau era industri ini melahirkan banyak korporasi dan organisasi yang paling kita kenal dan menjadi dasar bagi banyak gagasan tentang komunikasi organisasi. Ide-ide tentang pendekatan mulai dari hubungan manusia, sistem, hingga budaya dan tentang proses termasuk pengambilan keputusan, konflik, perubahan, emosi, keragaman, dan teknologi sangat relevan dalam organisasi saat ini. Yang kedua, postmodern era, di mana segala sesuatu bergerak cepat dan kehidupan menjadi lebih terfragmentasi dan kurang konsisten. Era postmodern berfokus pada 3 aspek, yaitu merupakan kunci-kunci untuk mempertimbangkan komunikasi organisasi. Yang pertama, semakin pentingnya citra dan identitas. Yang kedua, pergeseran perekonomian yang didominasi jasa. Dan yang terakhir adalah munculnya hubungan kerja baru, seperti hubungan kerja dengan istilah pekerja sekali pakai. 4 aspect of changing landscape of organization atau 4 aspek perubahan landscape organisasi. Yang pertama, komunikasi di tempat kerja global. Yang kedua, komunikasi di era pergeseran identitas. Yang ketiga, komunikasi di era ekonomi jasa. Dan yang terakhir adalah komunikasi di era pekerja sekali pakai. Aspek yang pertama, komunikasi di tempat kerja global. Komunikasi di pasar global melibatkan pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu, perusahaan, atau badan usaha di berbagai negara dan budaya. Hal ini sangat penting dalam konteks globalisasi, di mana bisnis, teknologi, dan hubungan internasional semakin terintegrasi. Terdapat 5 tipe organisasi di lingkungan kerja global. Yang pertama, organisasi domestik, sebuah organisasi yang mengidentifikasikan diri dengan satu negara dan budaya yang dominan. Yang kedua, organisasi multikultural, yaitu sebuah organisasi yang sebagian besar mengidentifikasi diri dengan satu negara namun mengakui kebutuhan tenaga kerja yang beragam secara budaya dan beragam kontak di luar perusahaan. Yang ketiga, multinasional, yaitu sebuah organisasi yang mengidentifikasikan diri dengan satu keluarga negaraan sambil melakukan bisnis di beberapa atau banyak negara. Manajemen menyadari kebutuhan tenaga kerja multinasional, basis pelanggan, dan lingkungan kelembagaan. Yang keempat, organisasi internasional, yaitu sebuah organisasi yang mengidentifikasikan diri dengan 2 atau lebih negara dengan kualitas budaya yang berbeda. Kepentingan nasional yang berbeda diasumsikan ada dalam perusahaan, klien, pelanggan, dan lingkungan kelembagaan. Dan yang terakhir adalah organisasi global, yaitu sebuah organisasi yang mengidentifikasi diri dengan sistem global dan bukan negara tertentu. Di tempat kerja global, keanggotaan organisasi lebih diutamakan daripada kesetiaan nasional. Faktor komunikasi di era pergeseran identitas. Sementara perekonomian kita menjadi lebih global, nama-nama beberapa perusahaan telah dikenal di seluruh dunia.
di mana semakin pentingnya identitas organisasi, mengetahui sebuah organisasi, apa yang dijualnya, dan posisinya dalam isu-isu relevan saat ini. Organisasi seringkali mencoba bersikap proaktif dalam mengembangkan dan mengkomunikasikan identitas organisasi. Perusahaan mencoba memaksakan diri pada lingkungannya, bukan sekedar beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Mereka berusaha membentuk lingkungan mereka melalui kehadiran mereka di dalamnya, melalui apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Aspek yang ketiga adalah komunikasi di era ekonomi jasa. Aspek ketiga dari perubahan landscape organisasi melibatkan jenis bisnis yang kita lakukan di dunia organisasi saat ini. Pada tahun-tahun setelah revolusi industri, sebagian besar organisasi menganggap penciptaan benda sebagai tujuan utama. Sulit untuk menyangkal pentingnya pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai karyawan, pelajar, pelanggan, dan klien dalam berbagai lingkungan organisasi. 90% perekonomian dikuasai oleh perusahaan jasa, contohnya perusahaan retail, jasa keuangan, transportasi, kesehatan, dan konstruksi. Bentuk layanan berdampak pada kepuasan dan perilaku pelanggan. Aspek yang terakhir adalah komunikasi di era pekerja sekali pakai. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan landscape tempat kerja adalah peran individu dalam perekonomian global yang baru. Tenaga kerja saat ini semakin banyak terdiri dari pekerja tidak tetap. Individu dapat memilih untuk bekerja sebagai pekerja sementara, telecommute, bekerja paruh waktu, atau masuk dan keluar dari dunia kerja pada berbagai tahap kehidupan. Hal ini berimplikasi pada faktor keuangan bagi pekerja sekali pakai. Mereka yang menganggur, setengah menganggur, bekerja di pekerjaan sementara, atau masuk keluar dari angkatan kerja, seringkali memperoleh penghasilan yang lebih rendah sepanjang hidupnya dibandingkan karyawan perusahaan seumur hidup. Jurnal Perubahan Organisasi. Untuk jurnal perubahan organisasi diambil judul Komunikasi Organisasi dalam Fenomena Perubahan Organisasi di Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Jurnal ini diteliti oleh Mia Rahma Romadona dan Sigit Setiawan pada tahun 2020. Keyword dari jurnal ini adalah komunikasi organisasi, perubahan organisasi, lembaga litbang, dan fenomenanya. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa ketika perubahan organisasi tidak dikomunikasikan secara optimal, hal ini dapat menimbulkan resistensi dari berbagai level karyawan, baik peneliti maupun non-peneliti. Terdapat penolakan terhadap perubahan yang menuntut keterbukaan informasi dan kepastian, serta menjaga marwah lembaga sebagai lembaga litbang. Tuntutan keterbukaan informasi ini mencerminkan ketidakmampuan manajemen organisasi dalam mengkomunikasikan strategi rencana perubahan yang dilakukan sehingga menimbulkan resistensi pada proses tersebut. Pembahasan dalam jurnal ini yaitu bahwa kesepakatan untuk melakukan perubahan dalam sebuah organisasi perlu diikuti dengan komunikasi dan strategi yang matang mengenai cara pelaksanaan perubahan. Komunikasi yang detail mengenai perubahan memungkinkan setiap orang dalam organisasi mengetahui perannya dalam perubahan tersebut, sehingga mereka mampu mempersiapkan diri untuk mendukung perubahan. Ketidakpastian dan ketidakjelasan informasi dapat menambah resistensi terhadap perubahan, bahkan dapat menyebabkan proses perubahan menjadi stagnan. Oleh karena itu, perubahan memastikan bahwa komunikasi organisasi mengenai perubahan dilakukan secara optimal untuk meminimalkan resistensi dan memastikan keberhasilan perubahan organisasi. Success story dari perubahan landscape organisasi salah satunya adalah Netflix, di mana Netflix didirikan oleh Reed Hastings dan Mark Rudolph pada tahun 1997 di California dengan bisnisnya yang bergerak di bidang penjualan DVD dan persewaan melalui pos. Produknya adalah DVD sewa melalui surat dan sistem pembayarannya adalah model bayar per sewa. Pada tahun 1999, Netflix melakukan inovasi dengan meluncurkan fitur berlangganan baru bagi pelanggan untuk menyewa DVD dengan tarif bulanan. Layanan ini memungkinkan pelanggan menikmati sewa DVD sepuasnya dengan pembayaran bulanan. Jadi yang berubah adalah model bayar pakai menjadi model berlangganan bulanan. Pelanggan memilih judul film dan video dari situs resmi Netflix. Kemudian setelah itu distributor akan mengirimkan tayangannya dalam bentuk DVD kepada pelanggan. Seiring dengan globalisasi di mana teknologi mengubah dunia dalam banyak hal, pada tahun 2007 Netflix memperkenalkan fitur streaming video baru untuk film dan serial televisi.
Pemanfaatan kekuatan perubahan dengan tepat telah membantu mencapai kesuksesan. Namun Netflix diyakini adalah salah satu platform paling populer untuk menonton film baru, serial drama, acara TV, dan masih banyak lagi. Mereka telah mencapai keunggulan kompetitif dalam mengadopsi fitur-fitur baru sesuai permintaan audiens. Pada tahun 2023, Reed Hastings mengundurkan diri sebagai CEO. Namun, sifat struktur organisasi yang datar dan kesatuan masih tetap ada. Selain itu, meskipun Reed Hastings tidak lagi menjadi CEO, penyedia media on demand, ia tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam isu-isu strategis. Berikut ini perubahan struktur organisasi dalam struktur organisasi Netflix. Pada periode sebelum tahun 2023, perusahaan dipimpin oleh Reed Hastings dan Ted Sarandos, di mana mereka berbagi tanggung jawab atas keseluruhan strategi dan pengambilan keputusan untuk perusahaan. Struktur organisasi Netflix adalah struktur yang datar dan terdesentralisasi, berbeda dengan perusahaan hierarki tradisional. Netflix tidak memiliki hierarki manajemen tradisional. Sebaliknya, perusahaan dibagi menjadi tim kecil dan otonom yang bertanggung jawab atas bidang bisnis tertentu seperti konten, produk, dan pemasaran. Setiap tim dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kinerja timnya masing-masing dan bekerja sama dengan co-CEO untuk menyelaraskan pekerjaan mereka dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Berikut ini adalah struktur organisasi Netflix pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Reed Hastings mengundurkan diri sebagai CEO. Namun, sifat struktur organisasi yang datar dan kesatuan masih tetap ada. Selain itu, meskipun Reed Hastings tidak lagi menjadi CEO penyedia media on demand, ia tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam isu-isu strategis. Pada struktur organisasi yang terbaru, terdapat dua bagian struktur organisasi, yaitu direksi dan pimpinan eksekutif. Direksi bertugas mengelola organisasi dengan menetapkan kebijakan luas dan menetapkan tujuan strategis, sedangkan direktur eksekutif bertugas memilih dan menugaskan anggota tim dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan struktur organisasi yang baru, diharapkan pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dapat dilakukan lebih cepat, karena organisasi terbaru memungkinkan karyawan merasakan kepemilikan atas pekerjaannya dan menjadi lebih inovatif dan produktif. Budaya perusahaan dibangun di atas filosofi, kebebasan, dan tanggung jawab, di mana karyawan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan dan mengambil resiko serta bertanggung jawab atas hasil dan tindakannya. Untuk memastikan keberhasilan perubahan organisasi dilakukan, Netflix menetapkan 4 aturan yang harus diterapkan. Yang pertama, kepadatan talenta. Artinya orang-orang yang bertalenta tinggi akan selalu melakukan pekerjaannya dengan baik, terus mempelajari hal-hal baru dan memberikan dorongan kepada anggota tim. Sebaliknya, pemain yang berkinerja buruk akan menurunkan kepadatan bakat tim secara keseluruhan. Yang kedua adalah komunikasi kritis, artinya pengambilan keputusan, yakni bahwa kreativitas akan ada jika seluruh anggota tim memberikan ide-ide untuk pengembangan organisasi. Yang ketiga, tidak ada aturan bagi orang-orang bertalenta, yang artinya dalam merekrut orang-orang bertalenta tidak boleh terikat dengan peraturan yang akan membatasi produktivitas dan kreativitas pegawai, karena orang-orang bertalenta akan mengetahui kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Namun demi menjaga kinerja karyawannya, Netflix telah membuat kebijakan sumber daya manusia untuk tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh manajemen. Dan yang keempat adalah fokus pada data dan teknologi. Perusahaan menggunakan data untuk menginformasikan keputusannya dan mendorong pertumbuhan. Perusahaan menggunakan data untuk memahami preferensi pelanggan dan untuk menginformasikan konten dan pengembangan produknya. Kesimpulan dari bab 14 adalah perubahan sifat dunia organisasi tidak mengurangi nilai konsep-konsep lain yang telah kita bahas dalam buku ini. Orang-orang masih masuk dan keluar organisasi, mengambil keputusan, mengelola konflik, menghadapi perubahan, menyeimbangkan kebutuhan emosional dan rasional, dan berorganisasi di tengah keberagaman dan perubahan teknologi. Perubahan landscape organisasi membantu menyoroti bidang-bidang yang semakin penting di tempat kerja,
seperti mengelola keberagaman dalam organisasi multikultural atau memahami kedatangan dan kepergian pekerja sementara. Dan untuk mengetahui perubahan sifat organisasi, memberikan lensa baru untuk pertimbangan proses komunikasi organisasi. Sekian dan terima kasih yang dapat kami sampaikan.